5 cara mengatasi rasa malas biar otak lu mau mulai kerja lagi. Lengkap sama contoh nyata dan gimana sih cara nerapinnya guys. Yang pertama 2 minutes rule. Jadi 2 minutes rule ini maksudnya lu mulai dengan melakukan pekerjaan yang paling kecil dulu. Pekerjaan yang bakal beres dalam waktu 2 menit. Gak usah pikir lu yang berat-berat, yang keras-keras, yang hebat-hebat, yang canggih-canggih. Gak. Mulai dari yang paling kecil dulu yang bisa selesai dalam waktu 2 menit. Karena otak kita itu sebetulnya guys sering banget ngerasa males, tapi bukan karena tugasnya berat, tapi karena kita bingung mulainya dari mana. Bangun tidur, bingung mau mulai dari mana, kamar berantakan. Lu mau bersihin kamar, gak usah pikir ribet-ribet ya, ganti spray, ganti handuk, cuci gorden, gak usah. Mulai dari hal yang paling simple, ambil baju kotor yang ada di lantai. Cuma butuh waktu 2 menit guys. Taruh itu ke keranjang baju kotor. Nah, metode ini biasanya ujung-ujungnya bakal ada endingnya juga, lanjutannya. Dari yang tadinya lu cuma ngambil baju kotor, lu ngelihat di situ ada debu, kemudian lu nyapu. Dari situ lu lihat ada yang tumpah, di situ lu ngambil tempel. Ujung-ujungnya kamar lu bersih juga. Tapi ini bermula karena ada 2 menit utama di awal yang lu lakukan hal yang kecil itu. Jadi aturan 2 menit, mulai dari hal terkecil yang lu bisa selesaikan dalam waktu 2 menit. Yang kedua, environment design. Ini tata kelola lingkungan kerja lu nih. Jadi contohnya lu harus punya lingkungan yang memaksa lu buat fokus. Karena kadang-kadang masalahnya itu bukan di diri kita guys. Sering kali ya masalahnya karena lingkungannya nggak mendukung, terlalu banyak distraction. Contoh kemarin tuh banyak banget orang bikin WFH kantor-kantor. Nggak pernah mikir kantor itu kalau karyawan kerja di rumah bisa jadi diganggu sama istrinya, bisa jadi diganggu sama anak-anaknya. Papa ngajak main dulu yuk, papa jalan pagi dulu yuk. Jadi contohnya dalam situasi tadi lu mau kerja, lu bingung nih, lu keluar dari kamar, cari ruang tamu nggak cocok, cari ke kafe, ujung-ujungnya lu nyaman kerja di coworking space. Bagus nggak? Bagus. Jadi environment lu karena di coworking space kiri kanan lu pada sibuk fokus, sibuk kerja, sibuk baca, itu yang lu kejar. Nah, kenapa lingkungan ini perlu yang mendukung ya? Kenapa perlu lingkungan yang membantu lu dan bahkan memaksa lu buat fokus? Karena lu bayangin kalau lu kerjanya itu dari kamar tidur, kerjanya sambil rebahan, ujung-ujungnya otak lu terlatih untuk berpikir ini area istirahat. Makanya akibatnya yang lu lakukan bukannya kerja, tapi molor, tidur karena lingkungan lu sendiri nggak mendukung. Yang ketiga ini aturan Pomodoro 255. Jadi teknik Pomodoro 255 ini teknik manajemen waktu guys, diciptakan oleh orang Italia. Kenapa? Karena dia tahu dirinya gampang ke distract ketika belajar, ketika bekerja. Jadi dia ciptakan metode yang ternyata terbukti efisien dan ini banyak dipakai oleh para ilmuwan yang di luar sana ketika riset. Mereka kerja, fokus, riset selama 25 menit. Abis itu break, istirahat 5 menit. Abis itu kerja lagi 25 menit. Abis itu break lagi 5 menit. Abis itu kerja lagi 25 menit. Abis itu break lagi 5 menit. Nah, kalau udah break 5 menit, nanti dia kerja lagi nih. Kerjanya panjang, breaknya bisa sampai 15 sampai 30 menit istirahat. Intinya apa? Dia mencacah waktu kerjanya. 25 menit, break 25 menit, break 25 menit, break sampai break kecilnya 3 kali, baru nanti disusul dengan break panjang 30 menit. Jadi kenapa Pomodoro ini efektif guys? Kerja 25 menit terus break 25 menit terus break. Pertama itu gara-gara metode Pomodoro ini terbukti membantu dan mencegah otak untuk menghindari kelelahan. Bekerja terus-menerus, melakukan hal yang sama menerus-menerus, monoton, bisa jadi lu bosen, lu lelah, ujung-ujungnya lu stres. Nah, teknik Pomodoro ini bisa membantu lu bisa lebih fokus karena otak lu jadi terjadwal untuk ambil break, ambil istirahat sejenak supaya energi lu bisa ngisi lagi. Daya pikir lu bisa tetap terjaga sepanjang hari. Dan karena lu ada waktu istirahat yang cukup banyak walaupun singkat-singkat, ini bisa memberikan kesempatan untuk relaksasi. Sehingga kalau lu ada stres karena melihat tumpukan pekerjaan yang menunggu yang begitu berlebihan, lu jadi lebih mudah kontrolnya, mengendalikannya. Karena lu tahu itu pasti akan selesai. Gue udah cukup tenaga untuk cas, gue udah cukup istirahat. Gue tidak lelah. Dan ujung-ujungnya karena lu punya energi yang konsisten, yang terus terisi, terus recharge. Nah, fokus lu jadi lebih terjaga guys. Dan dalam jangka pendek ujung-ujungnya sering memberikan hasil kerja yang lebih rapi dan efektif. Nah, yang keempat itu tinggal out protokol. Jadi tinggal out protokol ini salah satu metode yang biasa dipakai ya buat orang melakukan riset kualitatif. Jadi riset yang mengedepankan tentang kualitas. Dan banyak orang ketika bikin riset atau penelitian atau lu pekerjaan lu berhubungan dengan membuat sebuah presentasi atau karya tulis yang bagus, itu biasanya lu bingung di level tataran ide. Nah, daripada lu bingung-bingung bengong-bengong melulu, lebih baik lu think loud. Artinya apa yang lu pikirkan, apa yang lu mau lakukan, semua prosedur pekerjaan lu katakan dengan lantang, lu suarakan. Proses verbal, lu merubah pikiran lu, perasaan lu, logika lu menjadi sebuah kata-kata. Jadi pemikiran lu yang tadinya berantakan akibatnya berubah menjadi lebih terstruktur ketika lu mengucapkan apa yang lu mau pikirkan, apa yang lu mau kerjakan, apa yang lu mau presentasikan. Metode ini udah banyak juga gue bikin. Contoh misalkan zaman dulu ya, ketika gue mau presentasi, gue ngobrol dulu di depan cermin apa yang gue mau utarakan. Jadi ibaratnya lu tuh disuruh nerangin ke orang lain, tapi lu neranginnya ke diri sendiri karena lu ngobrolnya audiensnya sama cermin. Cermin itu ya diri lu sendiri. Nah, ini juga membantu lu ya buat memperbaiki ya salah satu fungsi kognitif lu untuk menyeimbangkan tentang apa yang lu lakukan dengan tangan lu, jari jemari lu, dengan pikiran lu, dengan otak lu itu harus sinkron. Termasuk dalam pekerjaan lu juga. Jadi dalam konteks lu membuat pekerjaan, banyak orang nggak mulai-mulai gue harus nabur pupuk nih, atau gue harus pruning nih, atau gue harus mulai pindahin nih tanaman dari nursery ke tanaman. Tapi gue harus mulai dari mana? Katakan apa yang lu harus lakukan. Hari ini gue akan bangun dari tempat tidur, cuci tangan, pergi ke tempat sterilisasi, gue akan pergi ke nursery, gue akan potong dahan terkecil yang paling sehat yang berwarna hijau, gue akan pindahkan itu kemudian ke polybag yang lebih kecil, polybagnya gue pasang media tanamnya gue siram air sedikit, gue kasih sekam bakar, gue kasih sedikit pupuk, dan kemudian gue bawa ke kebun, dan kemudian gue akan taruh itu ke tempat lubang tanam yang sudah disediakan. Jadi kalau lu dalam pekerjaan lu kemudian lu merasa stuck, lu bingung mau lanjutin dari mana atau mau selesaikan seperti apa, katakan aja bisnis prosesnya dari awal sampai kemudian posisi lu hari ini. Percayalah, nanti otak lu, neuron-neuron di otak lu akan merewrite kode-kode sendiri sehingga membantu lu mencari solusinya. Jadi dibanding lu cuman bengong-bengong termangu-mangu nggak jelas, lu lebih baik katakan apa yang lu sudah lakukan dan nanti otak lu akan membantu lu mencari solusinya. Nah, yang kelima ini adalah makan kodok. Jadi aneh ya, makan kodok ini metode yang diajarkan sama penulis ternama dari Amerika Serikat, Mark Twain. Jadi Mark Twain itu punya metode namanya eat the frog, namanya juga penulis. Lu selalu dikejar deadline. Halo, lu harus kasih 2000 kata ya hari ini. Halo, tolong ketik 6000 kata ya hari ini. Itu metode yang selalu ditekankan kepada para penulis, kepada para wartawan, kepada para peneliti di seluruh dunia. Eat the frog. Maksudnya apa? Makan katak hidup ya? Nggak juga sih, maksudnya gini ya. Kalau lu bayangin ya, setiap lu bangun pagi, hal pertama yang lu lakukan itu bukan sikat
sikat gigi, bukan rapihin tempat tidur, tapi hal yang pertama kali lu harus lakukan adalah makan kodok hidup-hidup. Percayalah, sisa hari lu masih ada siang, sore, malam, pasti akan jauh terasa lebih mudah segala tantangannya. Kenapa? Karena lu sudah menyelesaikan tugas yang paling berat di pagi hari. Nah, ini kebalikannya 2 minute rules. 2 minute rules itu kerjakan yang paling mudah. Nah, Mark Twain itu kebalikannya, kerjakan yang paling sulit, apa? Makan kodok. Jadi lakukan tugas yang paling berat itu duluan sebelum yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya akan segera terasa mudah, lu pasti akan selesaikan itu dengan gampang. Jadi contohnya lu ngerjain tugas yang lu kelarin adalah tugas yang paling berat. Sisanya nanti terasa lebih ringan. Dibanding lu tunda-tunda, ujung-ujungnya dia bakal menguras energi mental lu. Jadi seharian lu merasa tertekan karena tugasnya belum dikerjain. Nah, kenapa sih Mark Twain itu kasih contohnya makan kodok ya? Karena kan kodok itu identik dengan sesuatu yang menjijikan, yang geli, basah, tidak menyenangkan. Jadi secara naluri kita itu diajari bahwa kodok itu sesuatu yang berlendir, lompat-lompat, kelihatannya nggak enak, nggak nyaman buat dipegang, geli. Jadi di otak kita itu kodok itu hal yang paling nggak banget deh. Nah, itulah biasanya pekerjaan yang paling berat. Pekerjaan yang bikin lu cemas, bikin lu males, bikin lu pengen menghindar aja. Kayaknya nanti aja deh, procrastination deh, besok aja deh, tarsok. Nah, makanya cocok nih metode kodok ini jadikan metafora, karena udah pasti lu gak bakal mau lakukan makan kodok ya. Tapi kalau lu lakukan ya pagi-pagi bangun mata kodok, lu bangun pagi langsung makan kodok hidup-hidup, percayalah, beresin tempat tidur menjadi terasa lebih mudah. Kalau lu disuruh pilih ya, begitu bangun tidur, lu cuma punya waktu 5 menit. Lu pilih makan kodok hidup-hidup apa beresin tempat tidur? Gua rasa lu pilih rapiin tempat tidur deh. Ya gak sih? Atau lu lebih pilih ketika bangun pagi, lu lebih pilih balesin email, ada 200-an email yang belum terjawab, atau makan kodok? Gua rasa lu pilih beresin email deh. Jadi kurang lebih begitu lo gambarannya.